Halo sahabat Marvel, selamat datang kembali di channel YouTube Marvel Comic Review. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan kisah epik dari video sebelumnya. Kita akan melakukan perjalanan melintasi waktu dari awal mula terbentuknya kekuatan kosmik hingga pertempuran di jalanan kota New York. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Galactus, sang pemakan dunia, yang kedatangannya selalu membawa kehancuran. Kali ini bumi menjadi targetnya. Namun sang Silver Surfer, pelayan setia Galactus, malah mengkhianatinya dan beralih membantu Richard dan teman-temannya, sehingga membuat Galactus mengurungkan niatnya untuk mengkonsumsi bumi. Dan pengkhianatan ini tidak luput dari hukuman Galactus. Sebagai hukuman atas pengkhianatannya, Silver Surfer dikurung di bumi dan kemampuannya untuk menjelajahi angkasa dicabut. Namun itu tidak berlangsung lama, karena nantinya Silver Surfer akan kembali mendapatkan kekuatannya dan kembali melayani Galactus. Beralih ke ancaman yang lebih kecil namun tak kalah berbahaya. Musuh bebuyutan Kapten Amerika, yakni Red Skull, dibangkitkan kembali oleh organisasi teroris AIM atau Advanced Idea Mechanics dan sempat menguasai senjata pengubah realitas yang dikenal sebagai Cosmic Cube untuk tujuan pribadinya sebelum direbut kembali dalam pertempuran dengan Kapten Amerika. Di tengah kekacauan, ada juga kisah cinta yang mekar di antara para pahlawan. Dengan identitas barunya sebagai Yellow Jacket, Hank Pym menikahi Janet Van Dyne. Selain pernikahan Janet Van Dyne dan Hank Pym, ada juga pernikahan lain yang terjalin di antara para pahlawan, yakni Scarlet Witch yang menikahi rekannya sesama Avengers, yakni Vision, dan Mantis yang menikahi Swordman. Di tengah pertempuran, ada juga ikatan cinta yang terbentuk. Ancaman juga datang dari luar angkasa. Seorang prajurit Kree yang terlatih, Marvel, dikirim untuk memata-matai umat manusia. Namun Marvel bukanlah prajurit biasa. Ia memiliki prinsipnya sendiri. Setelah ia tahu bahwa ia telah dimanfaatkan oleh para pemimpinnya, Marvel mengundurkan diri dari dinas dan menanggalkan seragam militernya demi penampilan yang dirancang oleh Supreme Intelligence, atau bisa juga disebut sebagai kesadaran kosmik milik Kree sendiri. Ada sebuah kejadian yang menjatuhkannya ke dalam dunia antimateri bernama The Negative Zone. The Negative Zone adalah nama yang diberikan oleh Reed Richards karena dialah manusia pertama yang berhasil menemukan dunia tersebut. Reed dan rekan-rekannya memasuki dunia tersebut demi menyembuhkan istrinya yang sedang mengandung anak pertama mereka dari keracunan radiasi, dan hanya bisa disembuhkan dengan alat yang hanya ada di dunia tersebut. Ia dan teman-temannya menghadapi ancaman di sana, termasuk tiran gila bernama Annihilus, demi menyelamatkan Susan dan anak mereka. Kembali ke Marvel, takdirnya terikat dengan seorang manusia bumi, Rick Jones. Dulunya Rick Jones adalah teman Hulk dan sempat menjadi rekan seperjuangan Kapten Amerika. Kini ia menjadi pemain kunci dalam sejarah umat manusia saat perselisihan abadi Kree dengan Skrull mencapai puncaknya. Dengan menggunakan artefak bernama Negabands, atau biasa juga disebut dengan Quantum Bands, Jones bisa berubah menjadi Marvel untuk waktu yang singkat. Dan bersama Avengers, Jones mengakhiri perang Kree-Skrull setelah Supreme Intelligence mengaktifkan Destiny Force
energi misterius yang nyaris tak terbatas dari tubuh Marvel atau Jones dan mengalahkan kedua pasukan tersebut. Di tengah semua kekacauan ini, takdir juga mempertemukan beberapa pahlawan lain. Secara bersamaan, takdir mempertemukan Hulk, Doctor Strange, Namor, Silver Surfer, dan Valkyrie untuk melawan ancaman baik yang bersifat mistik maupun mekanis dengan menamakan diri mereka sebagai Defenders. Defenders bukan satu-satunya kelompok yang mengajak Stephen Strange dan Namor sebagai anggota. Pasca perang Kree Skrull, karena takut akan serangan lebih lanjut dari ras alien, Iron Man mengadakan pertemuan rahasia dengan teman-teman dan kenalannya, seperti Doctor Strange, Namor, Black Bolt, Reed Richards, Profesor X, dan Black Panther. Dengan menamai diri mereka sebagai Illuminati, mereka bertemu secara berkala untuk bertukar informasi yang sangat rahasia dan penting bagi kelangsungan hidup bumi. Namun tidak semua ancaman datang dari luar angkasa atau kekuatan super. Beberapa lahir dari tragedi pribadi, menciptakan pahlawan jalanan. Seorang veteran marinir Xianchong, Frank Castle, yang trauma oleh kematian keluarganya di tangan para mafia. Dilengkapi dengan gudang senjata canggih, Castle mulai melancarkan perang seorang diri melawan kejahatan sebagai The Punisher. Kisah tragis lainnya juga terjadi dan melahirkan pahlawan dengan kekuatan supranatural. Seorang pembalap motor akrobat bernama Johnny Blaze membuat kesepakatan dengan iblis dari neraka Mephisto untuk menyelamatkan nyawa ayah angkatnya, dan setelah itu ia pun terikat kontrak dengan iblis Zarathos dan berubah menjadi Ghost Rider. Kini kita ke New York, sebuah kota yang menjadi magnet bagi ahli bela diri dengan kisah unik. Di antaranya ada Danny Rand, sang Iron Fist, Shang-Chi, putra pemberontak dari bos kriminal internasional. Lalu dari sebuah penjara, lahir seorang pahlawan yang menawarkan jasanya. Carl Lucas dipenjara karena kejahatan yang tidak pernah ia lakukan, mengajukan diri untuk sebuah penelitian medis. Sebuah perawatan elektrobiokimia memberinya kekuatan super dan daya tahan tubuh. Ia menggunakan kemampuan barunya untuk melarikan diri dari penjara, dan dengan nama Luke Cage, ia memulai karir sebagai pahlawan sewaan. Dunia Marvel juga dipenuhi dengan makhluk-makhluk aneh dan mistis. Ilmuwan bernama Ted Sallis yang diberi dosis serum prajurit super variasi miliknya sendiri yang tercemar air mistis dari rawa Florida, merubahnya menjadi menting yang mengerikan, di mana sentuhannya bisa membakar siapapun yang merasakan ketakutan dari kehadirannya. Petualangannya membawanya bertemu dengan makhluk mirip bebek yang dikenal sebagai Howard, seorang pendatang dari dimensi lain. Kini kita akan membahas tokoh terkenal lainnya. Dulunya ia adalah agen rahasia Soviet, namun kini ia telah menjadi pahlawan bagi Amerika. Kisah Black Widow adalah tentang penebusan dosa. Sejak usia muda, Natasha Romanoff telah dilatih oleh organisasi Red Room untuk menjadi pembunuh dengan nama Black Widow. Namun setelah bertemu Iron Man, ia membebaskan diri dari organisasi yang melatihnya dan mengikuti Tony Stark untuk pindah ke San Francisco. Di San Francisco, ia menemukan cinta dan petualangan baru. Ia memulai romansa singkat dengan Daredevil,
Bersama-sama, mereka melakukan petualangan yang mempertemukan mereka dengan beberapa tokoh unik. Lalu selanjutnya ada juga kisah dari seorang pahlawan yang juga tak kalah terkenal. Namun sayangnya, bahkan pahlawan paling ceria pun harus menghadapi tragedi yang menyedihkan. Bagi Spider-Man, kehilangan terbesarnya datang dari musuh bebuyutannya. Bukan hal baru lagi bagi Spider-Man untuk menghadapi tragedi. Ia mengalami kehilangan terbesarnya ketika Norman Osborn, sang Green Goblin, menculik kekasihnya, Gwen Stacy. Selama pertarungan mereka, Stacy jatuh dari ketinggian dan upaya Spider-Man untuk menyelamatkannya justru menyebabkan kematian Gwen Stacy. Dan meskipun Spider-Man berhasil membalaskan dendamnya, pemuda itu tidak menemukan kesenangan dalam kemenangannya. Karena memang dalam hati kecilnya ia adalah seorang manusia berhati mulia. Kemudian kita akan melihat bagaimana para pahlawan berhasil diadu domba satu sama lain oleh Dormammu dan Loki, menyebabkan dua kelompok pahlawan, yakni Avengers dan Defenders, bertarung saling memperebutkan artefak mistik yang dikenal sebagai Evil Eye. Namun mereka bisa sadar karena telah diadu domba, lalu memutuskan untuk menggabungkan kekuatan dan mampu menggagalkan tujuan musuh mereka untuk menjerumuskan bumi ke dalam dimensi gelap. Kini kita akan membahas sebuah kisah yang tak biasa, yakni Kapten Amerika pernah dibuat kecewa setelah mengetahui bahwa pimpinan organisasi kriminal bernama Secret Empire sebenarnya adalah pejabat pemerintah berpangkat tinggi. Dan untuk sementara waktu, Kapten Amerika menanggalkan identitas patriotiknya dan mengubahnya menjadi nomad. Dan dengan identitas ini, ia tidak terikat pada politik atau urusan negara manapun. Di Kanada, ada seorang insinyur bernama James McDonald Hudson. Terinspirasi oleh Fantastic Four, ia menciptakan tim manusia supernya sendiri yang disebut Alpha Flight. Dan salah satu misi awal mereka melibatkan mutan yang kini menjadi anggota X-Men. Misi awal mereka adalah upaya gagal mereka untuk menangkap kembali Wolverine, seorang ekspatriat yang telah meninggalkan Departemen H Kanada untuk bergabung dengan X-Men. Diceritakan bahwa Wolverine pernah bertarung menghadapi Hulk, dan pertarungan tersebut diketahui oleh Profesor X dan menjadi perhatiannya kepada Wolverine. Dahulu kala, Profesor X pernah membentuk sebuah tim yang disebut X-Men. Namun ketika X-Men pertama menghilang, Xavier membentuk tim baru. Xavier merekrut Wolverine bersama mutan lain seperti Banshee, Colossus, Sunfire, Storm, Thunderbird, dan Nightcrawler. Mereka diberikan misi untuk menyelamatkan tim X-Men yang pertama. Dan di bawah kepemimpinan Cyclops, mereka menamai diri mereka sebagai The New X-Men. Suatu hari ketika menjalankan misi di luar angkasa, ada sebuah kejadian tragis menimpa mereka. Dan kejadian tersebut hampir seperti yang menimpa tim Fantastic Four, yakni pesawat luar angkasa yang ditumpangi X-Men menabrak badai aneh yang mengandung kekuatan berbahaya. Rekan satu tim mereka, yakni Jean Grey, mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan teman-temannya. Dan dengan kekuatan telepatinya, Jean Grey menyerap badai aneh tersebut yang ternyata adalah kekuatan kuno yang disebut Phoenix Force. Dan tanpa disadari, Phoenix Force sebenarnya telah menciptakan duplikat Jean Grey
yang diyakini oleh semua orang, bahkan termasuk dirinya sendiri sebagai Jean Grey yang asli. Sebagai Phoenix, ia memimpin X-Men menuju kemenangan terbesar mereka, yakni memperbaiki kristal mekaran yang sempat hancur dan menyelamatkan inti kristal tersebut dari realitas yang mengancam. Semua tercengang dengan kekuatan Phoenix, tanpa ada yang menyadari bahwa kekaguman mereka kelak akan segera berubah menjadi sebuah teror. Video tentang sejarah singkat semesta Marvel akan kita lanjutkan di part selanjutnya. Jika kalian suka dengan video kami, silahkan tekan tombol like-nya dan tinggalkan komentar positifnya, atau bisa menekan tombol subscribe dan loncengnya agar bisa selalu mendapat update video dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Excelsior!